menjelaskan materi tentang lingkaran dan juga elips. Lingkaran adalah gabungan dari titik-titik yang membentuk garis lengkung. Garis lengkung ini kemudian akan membuat suatu kurva tertutup. Memiliki titik pusat. Jika kita menarik garis dari titik pusat ke salah satu titik di garis lengkung lingkaran, kita menyebutnya sebagai jari-jari. Tapi kalau kita menariknya semakin ke bawah dan membuat lingkarannya seakan-akan terbelah jadi dua bagian, kita menyebutnya sebagai diameter lingkaran. Kita dapat melihat ya pada gambar tadi di bidang kartesius, lingkaran yang aku tunjukin berada di titik pusat 0,0. Bagaimana kalau lingkaran itu berada di titik A, B? Maka rumus yang kita gunakan adalah buka kurung X dikurang A tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung Y dikurang B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat, atau bentuk umum persamaan lingkaran. Rumus ketiga ini merupakan turunan dari rumus kedua. Jadi dari rumus kedua tadi kita akan mengerjakan persamaannya. Nah, hasilnya akan berupa bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY tambah C sama dengan kedudukan titik dan kedudukan garis pada lingkaran. Kita mulai dari titik ya. Gimana cara nentuin titiknya? Untuk titik menentukannya mudah kok. Kita bisa mengambil 3 rumus persamaan utama tadi. Namun, jika hasilnya sama dengan jari-jari, maka artinya titik itu berada pada garis lengkung lingkaran. Lalu, jika hasilnya lebih besar daripada jari-jari, berarti titik itu berada di luar lingkaran. Dan jika hasil dari persamaan tadi lebih kecil dari jari-jari, artinya titik tersebut berada di dalam lingkaran. Mencari kedudukan garis terhadap lingkaran dapat menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan mutlak PQ ditambah QB ditambah S per akar P kuadrat ditambah Q kuadrat mutlak. Jika D sama dengan R, maka garis tersebut menyinggung lingkaran. Jika D lebih kecil daripada R, maka garis tersebut memotong lingkaran di dua titik. Dan jika D lebih besar dari R, artinya garis tersebut tidak memotong ataupun menyinggung lingkaran, yaitu kedudukan lingkaran terhadap lingkaran. Kita akan mengenal lingkaran pertama sebagai M dengan jari-jari R besar, dan juga lingkaran kedua dengan lingkaran N dengan jari-jari R kecil. Kita bisa menentukannya dengan cara membandingkan jarak antara kedua pusat lingkaran. Jika hasil D sama dengan 0, artinya kedua lingkaran ada di pusat yang sama. Jika D lebih kecil dari R besar dikurang R kecil, artinya lingkaran kecil berada di dalam lingkaran besar. Jika D sama dengan R besar dikurang R kecil, artinya lingkaran saling bersinggungan. R dikurang R kecil lebih kecil daripada D, lebih kecil dari R besar ditambah R kecil, maka artinya kedua lingkaran saling berpotongan. Jika D sama dengan R kecil ditambah R besar, artinya lingkaran ini saling bersinggungan di bagian luarnya. D lebih besar dari R kecil ditambah R besar, maka artinya lingkaran tidak saling menyinggung ataupun saling memotong. Selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran. Jika garis lingkaran berpusat di 0,0, maka rumus yang digunakan adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Gimana jika pusatnya bukan di 0,0? Maka rumusnya adalah Y min D sama dengan M dalam kurung X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Kita akan mengambil contoh dari soal kedudukan titik terhadap lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat O 3,4 dengan jari-jari 5, ditemukan titik A 1,1. Tentukan kedudukan titik A terhadap lingkaran. Kita dapat menggunakan rumus jarak sama dengan akar dalam kurung X2 dikurang X1 tutup kurung kuadrat ditambah tutup buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung kuadrat. Kita akan menggunakan nilai titik pusat 3,4 sebagai nilai X2 dan Y2, dan juga nilai titik A 1,1 sebagai nilai X1 dan Y1. Maka akan diperoleh hasil sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar 4 ditambah 9. Dan hasil yang terakhir yang diperoleh adalah akar 13. Jika kita temukan, maka hasil dari akar 13 adalah 3,06. Artinya, hasil D lebih kecil daripada jari-jari. Ini artinya, titik A 1,1 berada di dalam lingkaran. Elips. Elips dapat didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik pada bidang datar yang kemudian akan membentuk garis lengkung. Pada titik-titik tertentu, keduanya memiliki jarak yang sama. Kedua titik yang sama ini akan kita sebut sebagai titik fokus pada elips. Unsur-unsur pada elips memiliki 8 unsur. Yang pertama adalah titik pusat, lalu ada titik fokus, titik puncak, sumbu mayor, sumbu minor, sumbu utama, sumbu sekawan, dan lectus rectum. Kita akan memasuki untuk persamaan elips. Yang pertama, elips yang memiliki titik pusat 0,0, maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu, bagaimana dengan bentuk yang titik pusatnya di P, Q? Maka rumusnya menjadi dalam kurung X dikurang M kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang N kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung pada elips pun juga sama, dengan pusat 0,0 dan pusat P, Q. Pertama, persamaan garis singgung elips dengan titik pusat 0,0. Persamaan garis singgung elips dengan titik pusat 0,0 memiliki rumus yaitu Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, bagaimana dengan titik pusat P, Q? Maka rumusnya menjadi Y dikurang Q sama dengan M dalam kurung X dikurang P tutup kurung plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat ditambah B kuadrat. Mari kita lanjutkan ke contoh soal elips. Diketahui, sebuah elips dengan persamaan umum di titik pusat 0,0 adalah X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan titik fokus, titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, serta panjang sumbu X dan sumbu Y. Maka kita akan mengerjakannya sebagai titik fokus elips dapat dicari menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Sesuai pada soal, persamaan yang kita punya adalah X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka untuk mencari nilai A dan B, kita akan mengakarkan nilai 16 dan 9. Dengan begitu didapatkan nilai A adalah 4 dan nilai B adalah 3.
Maka kita akan mensubstitusikan angka tersebut kepada rumus, yaitu C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat dengan akar 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Maka akan diperoleh akar 16 dikurang 9. Hasilnya adalah akar 7. Titik pusat dari elips tersebut adalah akar 7,0 dan akar minus 7,0. Dari titik potong pada sumbu X, kita dapat mengatur Y sama dengan 0 pada persamaan elips. Artinya, jika kita menggunakan rumus tersebut, kita akan mendapatkan hasil titik potong sumbu X adalah plus minus 4. Lalu, pada sumbu Y, kita akan menggunakan X sama dengan 0 pada persamaan elips. Dan diperoleh hasilnya sebagai plus minus 3. Sumbu X adalah 2A. Maka kita dapat mengalihkan angka 4 dikali 2 dan hasilnya ada 8. Maka panjang sumbu X adalah 8. Dan panjang sumbu B adalah 2B. Maka kita dapat mengalihkan 2 dikali 3 dan kita akan menemukan hasilnya, yaitu 9. Maka panjang sumbu Y adalah 9.